Pria ini akan mulai bermeditasi. Tapi saat dia akan menutupkan mata, di depannya tiba-tiba muncul seekor singa. Pria itu terkejut tidak berani memandangnya. Sesaat kemudian singa langsung menghampiri pria tersebut. Pria ini mulai panik dan menutupkan matanya. Dia hanya bisa berdoa supaya tidak dimakan hidup-hidup oleh singa tersebut. Tanpa disangka-sangka singa itu berubah menjadi istrinya. Pria itu menoleh melihatnya lagi. Tidak percaya kenapa dia datang ke sini. Dia pergi ke gunung untuk berdoa bersama suaminya. Pria ini mengatakan beberapa gombalan yang membuat istrinya tersipu. Melihat wajah istrinya yang cantik, pria itu lalu memeluk istrinya, lalu ingin bercinta dengannya. Saat akan memulai aksinya, tiba-tiba biksu datang. Pria dan istrinya ini terkejut. Biksu memarahi muridnya apa yang sedang dia lakukan. Wujud istrinya pun tiba-tiba berubah menjadi ranting. Pria ini terkejut lalu melempar ranting itu. Dia dengan cepat berlutut meminta maaf kepada biksu. Meminta satu kesempatan lagi. Tapi sayangnya kesempatan itu hanya sekali. Dia keluar dari kuil tersebut. Kembali ke rumah untuk mengurus istri dan anak-anaknya. Tianhu memberitahunya kenyataan yang kejam. Setelah dia kembali ke anggota keluarganya, dia tidak lagi berada di dunianya. Mengapa Tianhu mengatakan sesuatu seperti itu? Ada pepatah mengatakan, jika dia memasuki gua selama 1 hari, saat keluar gua ternyata sudah 100 tahun berlalu. Tanpa menunggu lama Jia Fengzi bereaksi. Tianhu segera memberinya mantra untuk pulang. Rumah itu dulu tinggi dan lebar. Sekarang kini telah berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Dia bertanya kepada seseorang, menanyakan tentang rumah yang sekarang menjadi tempat pembuangan sampah. Pria tua mengajaknya duduk dan memberinya teh. Di dalam rumah istri tiba-tiba mengalami koma selama bertahun-tahun. Tapi aku tidak menyangka akan koma selama lebih dari 100 tahun. Seorang putra meninggal dunia, meninggalkan 2 cucu. Kondisi di rumah sangat mengenaskan. Hanya bisa menjual barang warisan untuk bertahan hidup. Beberapa bulan lalu wanita yang koma selama 100 tahun itu tiba-tiba terbangun. Terlebih lagi penampilan tidak berubah sama sekali. Kejadian ini menjadi berita besar di desa tersebut. Dia sangat senang mendengar istrinya masih hidup di dunia ini. Saat Feng memberitahu identitasnya, tapi pria tua itu tidak mempercayainya. Tak lama datang seorang anak dan bapak. Anak itu berkata bahwa paman jelek itu menerobos masuk rumah. Pria itu mengaku sebagai cucu kedua Feng. Saat mendengarkan kata pria ini, dia sedang berbicara dengan kakeknya yaitu Feng. Pria ini juga tidak mempercayai perkataannya. Feng tahu menjelaskan hal ini tidak ada gunanya. Feng pergi untuk mencari istrinya. Cucu kedua terkejut. Menurutmu apa yang akan dia lakukan? Feng tidak bisa berbuat banyak untuk membuktikan identitasnya. Dia punya rahasia yang hanya diketahui oleh Feng dan istrinya. Meminta seorang anak untuk menyampaikan kata-kata itu. Dan istrinya mengetahui ternyata suaminya telah kembali. Dengan cepat berlari keluar untuk menemuinya. Orang dari 100 tahun yang lalu tiba kembali. Tapi wajahnya tetap tidak berubah. Ini menjadi hal yang aneh di wilayah tersebut. Ketika melihat hal tersebut, keturunan Jia Feng berlutut secara bergantian. Cucu kedua mengubah sikap 180 derajat. Mengajak Feng untuk pergi ke rumahnya. Di atas meja makan seluruh keluarga cucu kedua melihat kakek telah kembali. Seorang pria ini ingin menguji sihir ke Feng. Dia memintanya untuk mengubah batu menjadi emas. Feng berkata dia tidak bisa melakukan itu. Di mana ada sihir mengubah batu menjadi emas? Melihat kakek tidak ada manfaatnya. Cucu kedua menunjukkan wajah masam. Mereka makan sayur dengan tahu. Dan setelah makan malam dia bergegas pergi ke patua dan mengoceh padanya. Para tetua sudah tidak berdaya, tidak bisa berbuat banyak. Pria ini menghampiri Feng dan istrinya dengan membawa sebuah makanan. Menanyakan tentang cucu tertua. Ternyata cucu tertua lama sudah meninggal. Sulit untuk hidup sehari-hari. Saya tahu bahwa menantu perempuan saya akan dijual. Jadi mereka akan dapatkan uang. Feng dan istrinya diberi sebuah pakaian. Karena mungkin sudah lama mereka tidak mengganti pakaiannya. Feng merasa malu, tidak ingin menjadi beban di rumah tersebut. Jadi dia memutuskan untuk bekerja sebagai guru. Berkat itu dia dapat uang untuk keluarga. Namun bayaran menjadi guru sangatlah sedikit. Untuk menghidupi satu orang pun tidak cukup. Ditambah lagi istrinya akan segera hamil. Dia membaringkan istrinya. Meratapi kenyataan, Feng memutuskan untuk menyebar identitasnya. Feng pikir menjalani hidup setelah 100 tahun akan mudah.
Kemudian dia ingin mendaftar menjadi seorang pejabat. Kaisar mendengar berita aneh tentang dia. Pejabat yang terhormat datang untuk memberi salam kepada Feng. Kemudian Feng merayakan ulang tahun anaknya. Hal ini lebih dari sebuah kebahagiaan. Dan dia juga disambut banyak orang. Cucu kedua tempo hari datang menjenguk kakek yang kini sudah bekerja sebagai pejabat. Cucunya ingin hidup dengan kakeknya. Namun sangat kejam perlakuan Feng. Dia memberi 20 tael perak dan menyuruh cucunya pergi dari sana. Meskipun telah hidup bahagia, Feng cukup sibuk bekerja. Bahkan saat perayaan ulang tahun anaknya pun dia tidak punya waktu lama. Dia harus pergi berpatroli keluar desa. Hal ini membuat sang istri sangat sedih. Feng pun beranjak pergi. Kenyataannya pekerjaannya berjalan tidak begitu baik. Karena dia tidak bertindak jujur. Tak disangka rumah cucu kedua menerima jumlah besar emas dan perak lalu membeli sebuah rumah. Ternyata Feng adalah pejabat yang korup. Akhirnya dapat hukuman pemecatan. Feng berjalan dengan borgol kayu di tangan dan kepalanya. Kemudian istrinya muncul untuk menemui Feng. Bagaimana bisa dia menjadi seorang istri? Istrinya tidak sanggup melihat sang suami menderita. Bahkan jika mati dia juga harus mati bersama. Tapi sesuai aturan anggota keluarga, tidak diperbolehkan ikut. Di saat perpisahan, kebetulan ada perahu kecil di sungai. Dia membuka borgol Feng dan menyuruhnya naik perahu duluan. Saat Feng sudah naik perahu langsung pergi. Petugas itu terkejut tak menyangka perahu akan meninggalkannya. Tukang perahu tertawa terbahak-bahak, lalu tiba-tiba menjadi Tianhu. Ternyata Feng sedang menjalani pelatihan. Tianhu datang membawa Feng ke biksu. Feng meminta maaf ke istrinya karena akan pergi. Feng pun berbalik dan tidak bisa menahan tangisnya. Tianhu melihat ketulusan cinta mereka. Seketika tangannya berubah menjadi jembatan, supaya istri Feng bisa naik ke atas perahu. Pada akhirnya mereka berlayar bersama. Dan film pun selesai. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update film berikutnya.